Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat baik atas kehidupan kita. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga bersama dengan saya Septi Sio Damayana Simanjuntak. Sebelum renungan firman Tuhan saya sampaikan melalui program Suluh Pagi hari ini, izinkan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama Kota Salatiga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pagi hari ini bersama-sama dengan pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga, bersama-sama kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan suara firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa menyerahkan acara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami boleh bertemu kembali di dalam program Suara Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga bekerja sama dengan Radio Betani 107,7 FM Salatiga. Kami serahkan ibadah, kami serahkan suara penyuluh, kami serahkan program acara ini kepada tangan kuat kuasa Tuhan. Kau pimpin alih dan berkati acara ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya berikan judul yaitu sikap dan disiplin dalam perjuangan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita memiliki sikap dan disiplin dalam melakukan setiap perjuangan iman. Firman Tuhan mencatat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, dan firman Tuhan demikian: latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna karena memiliki janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-8 menyatakan demikian: latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah lebih berguna karena memiliki janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Bapak Ibu pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dan pendengar setia Radio Betani 107,7 FM Salatiga. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang bagaimana sikap anak-anak Tuhan di dalam mengisi perjuangan iman. Salah satu yang harus dimiliki adalah sikap dan disiplin. Mengapa Tuhan mengajak kita pagi hari ini merenungkan bersama-sama? Mengapa bagian ini penting dalam kehidupan kita? Sikap disiplin dalam perjuangan iman ini ingin menekankan kepada kita bahwa betapa pentingnya memiliki sikap yang benar, betapa pentingnya membangun disiplin rohani dan berjuang dalam iman untuk mencapai tujuan rohani. Ayat Alkitab ini kiranya benar-benar membuat kita memiliki prinsip tentang bagaimana membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, memiliki sikap, disiplin, dan memiliki perjuangan iman. Pak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sih kita harus memiliki sikap? Mengapa sih kita harus memiliki disiplin? Mengapa sih kita harus melakukan perjuangan iman dalam kehidupan kita sehari-hari? Sikap itu berbicara tentang kerendahan hati, berpikir positif,
berpikir jernih dalam segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai tujuan. Orang yang memiliki sikap rendah hati, orang yang memiliki sikap mau belajar, dia akan mengisi perjuangan imannya dengan rasa bahwa dia akan membutuhkan sesuatu dari orang lain yang dia butuhkan. Kemudian orang yang sedang berjuang harus terus memiliki pikiran yang positif, yang terus memacu kehidupannya berkata, aku pasti bisa, aku pasti sanggup, aku pasti bisa melewatinya. Dan orang yang berjuang harus terus memiliki pikiran yang jernih. Tidak sewaktu-waktu ketika dia mengalami perjuangan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Aduh bagaimana kalau seandainya begini, aduh bagaimana kalau seandainya begitu. Pikiran yang jernih harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan untuk dapat membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk dapat mencapai tujuan rohani yang ditetapkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu berbicara tentang sikap. Yang kedua, kita berbicara tentang disiplin. Disiplin itu sangat-sangat kita butuhkan. Disiplin rohani dalam hal ini. Apa saja disiplin rohani itu? Kebiasaan membangun kebiasaan hidup yang baik, datang beribadah tepat waktu, memberikan korban persembahan, memberikan korban perpuluhan, melayani pekerjaan Tuhan, berdoa, berpuasa, menaikkan pujian, membaca Alkitab. Itu salah satu bentuk disiplin rohani. Kemudian yang kedua, kita diinginkan Tuhan untuk membentuk disiplin dalam berbuat baik. Kita disiplin ketika orang yang mengalami kesusahan, kita memberikan bantuan kepada sesama, kita berbagi kepada sesama, kita hidup sesuai dengan ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga harus disiplin dalam menghadapi pencobaan. Apapun tekanan yang Tuhan izinkan terjadi, jiwa hidup yang disiplin akan terus bangkit, akan terus semangat dan tidak menjadi putus asa. Disiplin itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam 1 Timotius 4 ayat ke-18 tadi dikatakan disiplin itu perlu latihan. Disiplin itu tidak serta-merta, oh ketika saya melakukan satu kali, saya terus menjadi disiplin. Oh ketika saya sudah terbiasa melakukannya 2 kali, lantas aku menjadi disiplin. Tidak. Disiplin itu melalui proses waktu yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini sebagai kita anak-anak Tuhan. Kita akan melihat Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bersama. Disiplin itu apa? Mengapa dalam perjuangan iman kita harus memiliki disiplin? Disiplin apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Disiplin itu adalah kepatuhan pada aturan atau norma yang berlaku. Kepatuhan, ketundukan, ketaatan akan norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Serta disiplin itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri, kemampuan kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai iman yang diyakini dan ditaati. Disiplin juga dapat diartikan sebagai sikap mental yang melibatkan pengendalian diri, ketaatan pada aturan dan konsistensi dalam mencapai tujuan. Tadi saya menyampaikan kepada pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga, mengapa kita harus memiliki sikap, mengapa kita harus memiliki disiplin, mengapa kita harus memiliki perjuangan iman, karena kita sedang membangun kehidupan rohani. Kita ingin membangun kehidupan rohani untuk mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, disiplin itu harus kita miliki secara konsisten.
Tidak hari ini saya disiplin, besok saya tidak bersikap disiplin, tapi hari-hari secara kontinu dilakukan dengan disiplin. Kita sharing bersama pagi hari ini macam-macam disiplin. Disiplin kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya seorang pelajar, dia akan disiplin mengikuti, mentaati aturan yang ada di sekolah. Orang yang sudah bekerja di dunia kerja, dia akan berusaha disiplin mengikuti setiap peraturan atau norma yang berlaku di tempat pekerjaan. Di masyarakat juga seperti itu. Kita harus mentaati norma-norma yang berlaku. Itu disiplin. Latihan badani kalau seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, disiplin itu contohnya mengendalikan diri. Mengendalikan diri untuk tidak emosi. Mengendalikan diri untuk bisa menahan keinginan. Mengendalikan diri agar perilaku yang dilakukan itu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Itu berbicara dengan pengendalian diri. Hari-hari ini banyak sekali treatment kesehatan yang menyarankan kepada kita, mulai sekarang kita disiplin makan sehat bergizi, jangan lagi makan di tengah malam, jangan makan minuman makanan yang terlalu banyak mengandung pengawet. Dan kita berusaha melakukannya. Kenapa? Kita ingin tubuh yang sehat, kita disiplin. Tidak lagi makan gula terlalu banyak, tidak lagi memakan tepung atau gandum yang terlalu banyak, karena ingin tubuh yang sehat, karena ingin tubuh yang kuat. Itu disiplin jasmani yang akan membentuk seorang memiliki kebiasaan yang baik untuk mencapai hidup yang sehat. Kemudian contoh disiplin itu adalah konsistensi. Konsistensi ini adalah menuntut seorang untuk bertindak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang diyakini. Walaupun konsisten itu harus di keadaan yang penuh dengan tantangan. Tetap konsisten walaupun banyak halangannya, walaupun banyak rintangannya, konsisten, tetap disiplin. Dan yang terakhir, disiplin itu akan membentuk kebiasaan yang positif. Karena sudah terbiasa bangun di pagi hari, kebiasaan positif akan terus berjalan. Karena terbiasa berjalan pagi, maka itu akan menjadikan suatu disiplin yang membentuk kebiasaan positif. Itu disiplin. Disiplin jasmani seperti itu, bangun pagi hari. Disiplin rohani seperti itu, datang ke gereja tepat waktu, menjadi pelayan Tuhan yang ketika persiapan berlatih dengan sungguh-sungguh, memberikan persembahan dengan tepat, memberikan perpuluhan dengan jujur, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Itulah contoh disiplin dalam perjuangan iman. Sekali lagi digarisbawahi, agar bisa mencapai tujuan rohani, membangun kerohanian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara membangun sikap, berbicara membangun disiplin, berbicara dalam berjuang di dalam iman. Saya yakin, saya percaya, pemirsa pun mengakui hal yang sama. Bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang untuk kita lakukan. Namanya berjuang itu perlu pengorbanan. Namanya berjuang itu perlu waktu. Namanya berjuang itu banyak yang harus kita persiapkan. Psikis kita, fisik kita, tenaga kita, mental kita, pikiran kita. Ingat pagi hari ini, semuanya itu harus kita lakukan dengan sikap disiplin yang terjadi secara terus menerus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak secara sengaja saya katakan, saya diizinkan Tuhan kurang lebih memasuki ini tahun yang ke-13. Saya itu bergabung melayani anak-anak di pendidikan anak usia dini, tepatnya di TK Kartika 925, Yonip Mekanis 411 Kostrad Salatiga.
atau orang-orang suka bilang tangsi ngebul. Saya ada di sana kurang lebih sudah melayani kurang lebih 12 tahun. Ketika siang hari, ketika kami sedang bekerja, kami tiba-tiba mendengar yu 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 yu. Ternyata itu bunyi sirene, dan sirene itu kadang-kadang menunjukkan waktunya, saatnya di mana prajurit tentara akan mengikuti jamdan atau dengan kata lainnya jam komandan. Ketika sirene ini terdengar dibunyikan, prajurit dalam keadaan apapun harus segera siap sedia merapat ke dalam barisan mendengarkan arahan daripada komandan. Makanya disebut jam komandan. Dan pada waktu sirene itu dibunyikan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana apa yang sedang dikerjakan oleh para prajurit? Tentunya beraneka macam. Saya pernah melihat itu di belakang sekolah persis. Waktu sirene dibunyikan, salah seorang tentara itu sedang duduk-duduk bermain dengan anaknya di depan teras rumah. Dan dia langsung berlari, dia langsung persiapan. Dan ketika dia keluar dari rumah, saya perhatikan dia sudah dengan seragam lengkap, tas, topi, senjata di tangannya. Dan dia siap untuk mengikuti pengarahan daripada komandan. Di lain kali waktu lagi ketika saya mendengar sirene ini, saya melihat ada seorang tentara yang sedang menggendong anaknya. Anaknya langsung diserahkan kepada istrinya dan dia berganti dan dia mengikuti jam komandan untuk mendapatkan pengarahan. Berbagai macam peristiwa yang saya lihat dan satu yang saya simpulkan, itulah disiplin jasmani bagi militer atau tentara. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ketika telah terdengar sirene tersebut, artinya siap tidak siap, dia harus merapat ke barisan dan dia siap untuk mendengarkan pengarahan dari komandan. Sikap disiplin yang terbentuk karena pekerjaan, karena ketaatan kepada pimpinan, karena itulah tupoksi dia menjadi tentara nasional Indonesia. Latihan jasmani bagi para tentara nasional Indonesia. Selanjutnya dari kisah saya juga kembali, anak saya yang nomor 1 sekarang sudah berada di kelas 1 SMA dan puji Tuhan sebentar lagi dia akan mengikuti pekan olahraga daerah. Dia salah seorang atlet menembak. Selama mengisi jam liburan sekolah ini, ketika kami keluarga mengajak, abang ayo kita ke sana. Enggak dulu Mi, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Saya latihan. Latihan apa hari ini? Jogging. Wow, latihan jogging. Ternyata dia harus memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Dia harus jogging sehingga dia memiliki stamina nanti saat berlomba. Besok-besoknya lagi pas libur saya tanyakan lagi, abang ada kegiatan nggak hari ini? Ayo kita pergi ke sana. Dan dia bilang, maaf nih saya tidak bisa. Karena hari ini saya latihan lagi. Latihan apa lagi? Saya harus latihan renang. Wah, menembak course latihan renang. Iya, supaya fisik saya kuat. Terus seperti lantas Bapak Ibu pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan anak saya begitu giat mengikuti disiplin-disiplin terapan ilmu? Dia harus jogging, dia harus lari, dia harus berenang, dia harus berlatih setiap hari. Karena apa? Dia ingin membangun prestasi dalam dunia bidang menembak yang dia tekuni dan dia senangi. Terlebih kita yang hadir pagi hari ini, kita diinginkan Tuhan memiliki sikap, disiplin dan perjuangan dalam iman. Karena Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak yang dikasihnya membangun kehidupan rohani yang tujuannya memuliakan nama Tuhan. Tentara berjuang dengan begitu semangat karena dia memiliki panggilan hidup menjaga keamanan negara. Anak saya yang atlet, dia memiliki perjuangan disiplin yang begitu kuat karena dia ingin menggapai setiap cita-cita. Dia ingin menggapai begitu banyak mimpi-mimpi melalui prestasi yang dia harus lakukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kehidupan kita dibangun untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini, kalau Tuhan sudah berfirman mengingatkan kita, apakah sikap dan disiplin itu telah kita miliki?
kita telah memiliki sikap dan disiplin yang setia beribadah. Nanti dulu pikniknya, yang penting hari Minggu beribadah. Amin. Nanti dulu belanja-belanjanya, yang penting hak yang menjadi perpuluhan milik Tuhan, persembahan untuk pekerjaan Tuhan tetap yang utama. Apakah sudah terbentuk disiplin yang seperti itu? Apakah kita sudah disiplin mengikuti setiap jam-jam ibadah yang telah ditentukan oleh gereja di mana kita melayani? Wanita kah, pria kah, lansia kah, rumah tangga, komsel kah? Pertanyaannya itu ada dan dijawab oleh diri kita sendiri. Apakah kita sudah setia berdoa? Apakah kita telah setia membaca firman Tuhan? Apakah kita setia beribadah, memuji Tuhan? Ketika terjadwal singer, apakah kita sudah setia? Cuman choir nanti dulu. Cuman terima tamu atau Jumat nanti dulu. Setialah, disiplinlah, lakukanlah semuanya itu. Karena ketika kita melakukan itu dengan setia dan disiplin, sikap yang berjuang untuk sikap disiplin dan sikap yang mempermuliakan Tuhan, yakinlah bangunan rohani kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Membangun kebiasaan beribadah tepat waktu, membangun kebiasaan berdoa, membangun kebiasaan bersaksi, membangun kebiasaan taat memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu kebiasaan yang akan terus kita bangun sehingga kita memiliki sikap dan disiplin. Yang kedua, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang bersikap dan memiliki disiplin, dia akan berani mengambil tindakan. Dia akan berani bersikap, berani berbagi. Dia akan mengambil sikap berbagi, berani menolong sesama. Dia akan mengambil sikap berani hidup sesuai dengan ajaran Kristus, meskipun di luar banyak tantangannya. Meskipun ketika dia melakukannya justru dibully, justru tidak diperhitungkan atau tidak dianggap oleh orang lain. Tapi itu sikap yang Tuhan inginkan ketika kita mau sikap dan disiplin dalam perjuangan iman kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu mempelai Kristus yang ingin diberkati oleh Tuhan, pemirsa setia channel YouTube Bibas Kristen Salatiga yang ingin bangunan rohaninya sampai mencapai tujuan Kristus, ingat, sikap disiplin seorang pejuang iman tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah, terus berjuang dalam iman meskipun tantangan, meskipun pencobaan harus dihadapi. Seorang tentara tadi yang menggendong anaknya, bisa jadi ketika anaknya ditaruh kepada ibunya, anaknya menangis. Bapak. Itu tantangan. Aduh, anakku bagaimana? Tapi dia ingat, tugasku adalah mengikuti jam komandan, mendengarkan pengarahan. Mungkin yang sedang bermain sama anaknya menjadi menangis, merewel dan lain sebagainya. Itu pun tantangan. Tapi seorang tentara, dia bisa meninggalkan semuanya itu karena dia ikuti aturan, peraturan, ketaatan kepada komandannya. Anak saya, dia capek, kakinya bengkak-bengkak, kakinya pegal ketika dia berlari. Ketika dia berenang, katanya biru di sini, bahkan saya bawa dia, saya pijit, kami bawa tempat tukang urut. Karena apa? Dia terus melakukan perjuangan itu, dia terus disiplin melatih kondisi fisiknya. Karena apa? Dia ingin meraih prestasi, dia ingin membangun karirnya untuk ke depan. Dan kita juga akan dimampukan oleh Tuhan membangun kebiasaan yang baik, latihan rohani, mengambil tindakan yang menolong sesama sesuai dengan ajaran Kristus, dan kita juga tidak akan menyerah dalam berjuang dengan iman, karena Tuhan pasti akan menolong kita lepas dari setiap tantangan dan cobaan yang diizinkan terjadi dalam kita membangun kehidupan rohani tersebut.
Dan dengan demikian pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga dan juga pendengar setia Mempelai Kristus Radio Betani FM dimanapun berada, dengan memiliki sikap yang benar, dengan memiliki disiplin jasmani dan disiplin rohani yang benar, dengan berjuang dengan iman, yakin dan percayalah, setiap kita yang percaya, kita akan mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang signifikan. Dari hari ke hari semakin meningkat. Dari hari ke hari bangunan itu semakin tertata, sehingga menjadi benar-benar bangunan yang telah siap dan dikenan dan dikehendaki oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya Roh Kristus Yesus, Roh Kudus pagi hari ini akan memampukan kita semua untuk memiliki sikap, untuk membangun disiplin jasmani dan rohani, dan terus berjuang dalam iman untuk memuliakan Tuhan dan mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus membangun sikap, disiplin jasmani dan rohani, dan terus berjuang dalam iman untuk menyongsong kehendak Tuhan, untuk menciptakan bangunan rohani yang kuat dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita semua dan menguatkan iman percaya kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau sedang membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sedang membangun bangunan rohani, yaitu mencapai kehendak Tuhan. Mampukan kami terus memiliki sikap, disiplin jasmani dan disiplin rohani, dan mampukan kami terus berjuang dengan iman Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun tantangan, apapun ujian, Tuhan pasti menolong kami. Tidak lupa pagi hari ini kami berdoa memberkati Kementerian Agama Kota Salatiga. Pakai Kementerian Agama Kota Salatiga menjadi alat di tangan Tuhan, ikhlas beramal melayani seluruh umat beragama di Kota Salatiga. Kau pakai juga Radio Betani 107,7 FM Salatiga Tuhan, yang menyuarakan suara-suara firman Tuhan, pujian-pujian bagi Tuhan, sehingga banyak lagi jiwa yang dijangkau melalui pelayanan radio ini. Hambamu pribadi sebagai penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga terus pakai menjadi tangan, menjadi suara Tuhan untuk menggapai banyak jiwa dan mempermuliakan nama Tuhan. Kota Salatiga, tempat di mana kami ada berada, Tuhan juga terus berkati. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan bagi Indonesia, kebesaran Tuhan bagi Salatiga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Naikkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang Daya dapat sampaikan pagi hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati seluruh mempelai Kristus, pendengar setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga dimanapun berada. Akhirnya saya Septi Siodamayana Simanjuntak mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali di program acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.